pembayaran hutang karma. Tidak adanya cinta yang sejati di sini. Dan saya memilih angka tanggal lahir di nomor 27. Pernikahan ini, kalau seandainya waktu bisa berputar kembali, saya merasakan aura. Di sini sebenarnya pernikahan kamu ini tidak ada restu pada awalnya. Tetapi mengapa ini dilanjutkan, Ibu EN? Karena cinta. Saya terima nikahnya Siti Endah Murtiningsih binti Komarudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hentikan! Hentikan pernikahan ini. Tolong Pak Penghulu, pernikahan ini nggak bisa dibatalin. Saya nggak bisa melaksanakan pernikahan ini kalau orang tua kamu tidak menyetujuinya. Pak, lanjutin Pak. Maaf, saya nggak bisa. Ini, ayo pulang. Nggak, Pak. Lepasin, Pak. Pak, lepasin. Pulang. Pak, tolong nggak lepasin. Pulang. Pak, lepasin saya, Pak. Pak, tolong, Pak, lepasin saya. Bapak jahat ya, Bapak tega. Sampai kapan? Bapak tidak inginkan kamu menikah dengan Tommy. Saya mencintai Mas Tommy. Tommy itu penjudi. Bapak tidak mau kamu menikah dengan laki-laki penjudi. Bapak salah. Mas Tommy itu bukan penjudi. Dia itu orang baik, Pak. Mas Tommy itu menyayangi saya dan mencintai saya. Eni, dengarkan bapakmu. Ibu salah. Ibu nggak tahu gimana Mas Tommy. Saya yang lebih tahu, Bu. Ayo pulang. Nggak, Pak, lepasin. Ayo, Pak. ayo. Lepasin. Lepasin calon istri saya. Diam kamu. Dia ini anakku. Kamu tidak berhak mengatur saya. Ayo pulang. Enggak, Pak. Lepasin, lepasin. Enggak, Pak. Kalau kamu cinta sama saya, tinggalkan mereka. Aku janji, aku akan membahagiakan kamu. Iya, Mas. Aku akan menikah sama kamu, Mas. Karena aku mencintai kamu. Eni, ayo pulang nih. Ayo pulang nih. Enggak, Pak. Lepasin aku, Pak. Lepasin. 20 tahun lebih saya rumah tangga. Saya ikutin suami saya. Walaupun dari awal kami berumah tangga itu memang suami saya tidak bekerja. Suami saya terkadang juga sering mabuk-mabukan. Buka! Buka dong! Buka! Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu mabuk, Mas? Aku butuh duit. Kamu punya duit nggak? Aku nggak punya uang, Mas. Bohong, pasti ada. Mana duit? Mana? Mas, aku kan udah bilang aku nggak punya uang. Hasil. Pas. Mas, kamu mau ngapain, Mas? Minggir. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Aku mau jual cincin ini. Enggak, aku nggak rela, Mas. Sini. Ini cincin pernikahan kita, Mas. Pernikahan kita tuh udah nggak ada artinya lagi. Nggak perlu nih cincin. Minggir. Mas! Lihat nih. Malam ini aku menang banyak. Pasti karena kamu. Karena kamu wanita keberuntungan aku. Kalau gitu, kapan dong kamu mau nikahin aku? Secepatnya sayang. Kamu tuh ya dari dulu selalu bilang secepatnya, tapi nggak pernah dilakuin. Aku janji, aku nikahin kamu secepatnya. Apa jangan-jangan kamu nggak nikahin aku karena kamu takut ya sama istri kamu? Sayang, percaya deh. Dia udah nggak ada harganya lagi di mataku. Gimana kalau kamu singkirin dia aja?
ya. Ibu belum bisa bahagiain kamu. Bu, Fitri sakit, badannya panas. Fitri sakit? Iya Bu, Fitri sakit. Ayo Bu. Sayang. Ya Allah, Fitri panas banget. Sayang, Ibu titip Fitri ya. Ibu mau kemana? Ibu mau nyusul bapak kamu. Ibu mau bilang Fitri sakit. Ya Bu, aku akan jagain Dede sama Fitri. Gua menang lagi. Itu artinya Tuhan tuh masih sayang sama gua. Ini juga berkat kamu, sayang. Tom, istri lu tuh nungguin di luar. Usir aja, usir. Udah gua bilangin, cuman susah. Dia bilang sih pengen ketemu sama lo. Rese banget sih. Sayang, bentar ya. Aku mau ngusir orang dulu. Kamu jagain ya duitnya ya. Oke? Oh iya Jagain dong. Ya. Ngapain kamu nyusul sini? Hah? Fitri sakit Mas, badannya panas. Itu urusan kamu. Tapi Mas, tolong Mas pulang. Kita bawa Fitri ke rumah sakit ya. Udah berapa kali saya bilang, urusan anak tuh urusan kamu. Kamu ibunya. Tapi Mas, Fitri harus dibawa rumah sakit. Lepasin. Kalau Fitri kenapa-kenapa gimana Mas? Saya butuh kamu Mas. Ayo Mas pulang Mas. Ayo. Ngurus anak aja gak becus. Suamimu mana? Mas Tommy nggak bisa diganggu Mas. Cepetan bawa ke rumah sakit. Tapi aku nggak punya uang Mas. Bawa dompetku. Ntar kalau kurang gampang, kita bisa pinjam ke tetangga. Ya udah kalau gitu aku bawa Fitri ke rumah sakit dulu ya. Udah cepetan, buruan sekarang bawa. Cepetan. Kuat, aku titip anak-anak. Udah biarin semua saya ngurusin. Udah kamu cepetan bawa Fitri. Kamu masuk dulu, sayang. Kamu masuk ke kamar. Iya, sebentar. Ini mana ini? Ini ke rumah sakit, Mas. Ngapain ke rumah sakit? Hah? Fitri sakit. Aduh, kalau dia ke rumah sakit yang ngurusin saya siapa? Saya pengen mandi air panas. Mas tuh harusnya sadar dan mikir. Ini itu udah susah payah ngurusin anak 3. Aduh, Sebentar, Mas. Udah. Males gue diceramain. Iya Mas. Kamu tahu nggak sih aku lagi tidur? Maaf, aku nggak tahu. Apa kamu sengaja ya? Hah? Bikin bayi ini nangis supaya aku bangun. Ngapain berdiri di situ? Mas, beras kita habis. Anak-anak pada belum makan. Ya, urusan kamu lah. Iya, tapi aku nggak punya uang, Mas. Kamu pikir aku menteri keuangan? Sana. Aku ngantuk mau tidur. Udah sana. Sampai saya waktu itu sempat berontak, saya bekerja sebagai SPG. Kadang kan kalau SPG itu kan malam ya Mas jaganya. Itu saya harus pulang tuh tepat waktu. Kalau misalkan pulang tidak tepat waktu, udah habis marah-marah dia. Sampai-sampai itu saya sempat dipukul sama dia. Mas Tommy. Ini siapa? Itu Wati, Mas. Ngapain dia di sini? Dia sahabat aku, Mas. Mulai besok, dia yang akan jagain anak-anak. Jagain anak-anak. Kamu kan ibunya. Kamu yang harus jagain anak-anak.
Besok aku akan kerja, Mas. Supaya kita punya uang. Bagus. Kalau kamu punya uang, uangnya kasih ke aku ya. Nenek! Cepetan, lapar nih! Iya, Mas. Ini nasinya. Astagfirullah. Berapa kilo kamu kasih garam? Hah? Emang asin ya, Mas? Sini. Cobain. Enak? Enak kok, Mas. Enak dari Hongkong. Bikinin lagi. Mas, tapi aku udah terlambat, Mas. Hari ini hari... Bikinin lagi. Yang enak ya. Cepetan. Lapar nih. Mbak, mau tahu nggak? Produk saya ini bagus banget loh. Seminggu aja Mbak pakai, pasti Mbak jadi langsing. Mau lihat nggak? Nih, coba baca deh. Oh, sebentar ya Mbak ya. Mbak ini, mohon maaf Mbak ini, kalau lagi kerja nggak boleh angkat telepon. Jadi nanti setelah kerja aja baru boleh berkomunikasi. Iya Mas, maaf ya. Nah, nggak mau. Mau dibatiin. Mungkin Mbak Eni lagi sibuk kerja kali, Mas. Kerja. Telepon dari suami nggak diangkat. Istri macam apa tuh kayak gitu? Bukan saya sok tahu, Mas. Tapi memang benar. Widi, adik saya kan kerjanya jadi SPG. Indah! Indah! Apa, Pak? Bikinin mie. Di dapur nggak ada mie, Pak. Ya usaha dong. Ngutang kayak ke warung sebelah. Indah nggak berani ngutang, Pak. Sama aja kayak ibunya. Gak ada gunanya. Udah gede mau jadi apa kamu? Hah? Udah, Mas. Biar saya yang beliin. Biar Indah belajar dulu. Benar, kamu belajar ya? Biar. Permisi, saya mau tidurin Dede. Ya udah tidurin sana. Dari mana kamu? Baru pulang kerja. Gak percaya? Pasti selingkuh ya? Aku beneran baru pulang kerja. Aku nih nggak bodoh. Aku tahu kamu setiap hari pulangnya malam. Dan setiap perempuan yang pulangnya malam pasti ngapa-ngapain. Jangan-jangan kamu udah jadi simpenan orang ya? Hah? Perempuan kotor. Mas, Mas, dengerin aku dulu. Mas, Mas, buka pintunya Mas, dengerin aku dulu Mas. Perempuan kayak kamu emang harus tidur luar. Kamu tukang selingkuh. Aku bukan perempuan selingkuh. Aku banting tulang dari pagi sampai malam untuk anak-anak. Aku cari uang semuanya untuk anak-anak. Nggak, aku nggak percaya. Kenapa sih nggak dibuka pintunya? Perempuan nggak tahu diri itu emang harus tidur di luar. Astagfirullahaladzim. Mas, Eni tuh kerja. Dia cari duit buat makan anak-anaknya. Udah berapa kali saya bilang, kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Atau kamu nggak usah ngurusin anak saya lagi. Kok ada orang kayak gitu? Bukannya terima kasih dibantuin. Sebenarnya mereka ini memang saling cinta atau tidak si Roy? Atau memang sudah habis sebenarnya perasaan yang mereka miliki? Seperti yang saya bilang dan terkait dengan pembayaran hutang karma, ini adalah bagian dari kisah perjalanan hidup kamu yang harus kamu jalani. Tetapi Ibu EN ini mencintai sekali suami kamu tanpa batas yang luar biasa. Mau kemana kamu? Aku mau kerja, Mas. Aku butuh uang. Aku belum gajian. Belum gajian. Mas, jangan Mas, lepasin Mas. Mas, Ini apa? Hah? Daun? tapi itu uang buat beli susu anak kita. Tolong kasihin ke aku Mas, tolong. Kamu pikir aku nggak butuh makan? Hah? Semenjak kamu kerja, aku tuh nggak pernah diperhatiin. Aku tuh suami kamu. Mas, tapi kembaliin uang itu Mas. Mas, tolong Mas, itu uang untuk anak kita Mas. Apaan sih bikin malu aja? Duit 300.000 ya sampai segininya. Mana kamu?
tinggalin aja sih suami kayak gitu. Enggak, Wan. Aku nggak bisa ninggalin Mas Tommy. Kenapa? Karena aku mencintai Mas Tommy. Cinta? Sampai kapan kamu mencintai dia? Sementara dia aja tidak menghargai kamu. Di luar sana masih banyak laki-laki yang baik sama kamu, En. Nggak bisa, Wan. Nggak bisa, nggak bisa. Gua menang lagi. Sekarang ya, lu pergi cari duit, kerja yang banyak, udah dapet duit, bawa lagi ke meja ini. Biar bisa gua ambil lagi semuanya. Nih buat kamu, ya kan? Ini buat kamu nih. Oh, kamu kalian semua ya. Pokoknya malam ini kita pesta ya, pesta. Halo. Mas Tommy, sekarang kamu di mana? Kita happy aja, Bang. Emang kenapa? Hah? Kenapa mau tahu? Ya wajar lah aku tanya. Sekarang kan udah jam 1, Mas. Aku khawatir sama kamu, Mas. Kenapa? Kamu nggak usah khawatir. Hah? Ngapain khawatir? Kok ada suara perempuan? Aku lagi pesta. Halo, Mas Tommy. Mas! Ayo. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa dengan Mas Tommy. Tapi kalau dia pergi sampai nggak pulang-pulang, anak saya masih kecil-kecil, Mas. Mana gerimis. Gendong anak yang kecil satu, yang dua masih dituntun-tuntun. Nyari suami saya itu cuma untuk mau beli susu. Pak, saya mau ketemu sama suami saya, Pak. Mas Tommy ada di dalam, Pak. Suamimu nggak ada sini, Mbak. Pak, gak kasihan sama kita, Pak. Anak saya kelaparan, Pak. Saya mau ketemu sama suami saya. Saya mau beli susu buat anak saya. Mbak ini loh dibilangin ngeyel. Kan saya udah bilang, Mas Tommy nggak ada di sini. Tapi Pak, saya mohon, Pak. Mbak. Suami Mbak di rumah si Mawar. Mawar. Udah gini aja, lo tinggal cari di Jalan Damar nomor 7. Ngerti lo? Kasih aku waktu, sayang. Aku bakal ceraiin perempuan itu. Tapi itu aku nggak bisa nunggu lama-lama, Mas. Kamu tuh harus sabar, sayang. Aku masih pengen ngerjain perempuan itu sebelum aku tendang dari rumah. Saya mau minta uang untuk beli susu. Mbak, saya tolong, Mbak. Mbak, saya mohon, Mbak, buka pintunya. Saya mau ketemu sama suami saya, Mbak. Bu, Bapak mana, Bu? Iya, Bu, Bapak mana? Bapak nggak ada. Ya udah, sayang, kita pulang yuk. Iya, Bu. Yuk, Kak, kita pulang. Ayo. Sayang, kita istirahat dulu di sini ya. Ya, Bu. Kak, kaki pegel lagi. Mbak ini lagi nunggu apa di sini? Enggak, kita lagi istirahat dulu. Tadi kita semua pada kecapean. Mbak ini kalau Mbak ini nggak keberatan, saya antar pulang aja ya. Kasihan loh bayinya Mbak ini sama anak-anaknya. Bu, ayo Ibu. Aku udah capek. Kita Iya, Bu. pulang. Aku pengennya ayo kita pulang, Bu. Capek banget. Yuk Mbak ini, saya antar pulang aja. Ya udah deh, yuk. Yuk anak-anak. Ayo, Kak. Yuk. Hati-hati ya jalannya. Dia dari tadi rewel terus. Mungkin dia lapar. Saya bikinin susu dulu ya. Wat, susunya udah habis. Kenapa kamu nggak beli sih, En? Aku nggak punya uang, Wat. Ibu tadi nggak punya uang. Kita nyariin Bapak, nggak ketemu. Mbak ini, bagaimana kalau kita beli susu sekarang? Nggak usah, Mas. Jangan memotong. Ini buat Dede juga loh. Yuk, kita pergi sekarang. Pergi ya. Cepetan. Buat anakmu. Sayang, Mama beli susu dulu ya buat adik bayi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya udah, kamu hati-hati. Nah. Ya, sebentar ya. Ya. Sabar ya, sayang. Ibu mau lagi beli
susu. Bentar lagi pasti pulang. Eni, mana ini? Ini lagi pergi beli susu, Mas. Aduh, perempuan macam apa sih tuh Eni? Setiap di rumah nggak ada makanan. Buru-buru buat beli makan. Buat beli susu Dede aja susah. Udah berapa kali saya bilangin? Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Saya cuma ngasih tahu. Saya nggak perlu dikasih tahu. Kamu ini orang luar. Kamu nggak perlu ngerti urusan keluarga saya. Perempuan nggak tahu diri. Hah? Berani-beraninya ya selingkuh depan mataku. Bakalan perang nih. Sumpah demi Tuhan, Mas, aku nggak selingkuh. Udah nggak usah bawa Tuhan. Jelas kamu selingkuh. Mas, istri Mas nih nggak salah. Ini lagi bisa dihajar di sini tau gak? Mas Faisal ini nemenin aku untuk beli susu anak kita, Mas. Dan dia juga yang beliin susu ini. Dia ngebeliin itu karena dia udah dapat sesuatu kan dari kamu kan? Astagfirullahaladzim. Mas, saya itu nggak pernah ngelakuin aneh-aneh sama Mbak Eni, Mas. Kamu pikir saya bodoh? Hah? Nggak mungkin ada pertolongan yang gratis. Pergi dari sini. Sini kamu. Sini. Masuk. Itu akibatnya kalau kamu selingkuh. Mas, aku nggak selingkuh. Udah ketahuan masih tetap aja alasan. Tadi itu aku nyari kamu sama anak-anak tuh minta uang buat beli susu, Mas. Malah nyalahin aku ya. Hapus tuh air mata. Aku paling nggak suka perempuan nangis. Bikinin aku air panas. Terus siapin aku makanan. Tapi aku mau buat susu dulu buat Dek. Kamu pikir aku nggak perlu dilayanin? Hah? Melayani suami itu kewajiban istri. Sekarang bikinin, cepetan. Saking kuatnya rasa cinta ibu Ya, karena sehingga saya benar-benar cinta sama suami saya, ayah dari anak-anak saya. Saya selalu berharap mudah-mudahan sampai kapanpun saya tunggu dia bisa berubah, benar-benar sayang sama saya. Sayang, Ibu pergi kerja dulu ya. Ini kan hari Minggu, kok Ibu kerja? Sayang, di kerjaan Ibu itu nggak ada hari libur. Jadi hari Minggu pun Ibu harus kerja. Kalian yang rajin ya. Ya Bu. Ya Bu. Wat, aku titip anak-anak ya. Iya. Pulang aja. Assalamualaikum. Salam kemana hati ya? Ya, makasih Wat. Ada Bu. Ya. Mas, Mau kemana kamu? aku mau kerja, Mas. Mas, kamu kenapa semalam nggak pulang, Mas? Bukan urusan kamu. Siapin makanan. Aku lapar. Aku nggak ada uang, Mas. Jadi di rumah nggak ada makanan. Itu urusan kamu. Gimana caranya ada makanan? Karena sekarang aku lapar. Tapi Mas, aku nggak punya uang. Dari kita nikah sampai sekarang, kamu tuh jadi istri nggak ada gunanya. Cari. Tapi Mas, Cari. Bu, saya mau pesen nasi bungkusnya 1. Tapi ini bayar apa ngutang lagi, Neng? Sekarang saya belum punya uang, Bu. Tapi saya janji saya akan bayar. Ya, Bu ya? Ya ampun, Neng. Kemarin aja belum bayar. Ngutang lagi. Gimana sih, Neng? Tuh, yang lain aja pada bayar. Neng ngutang mulu di sini. Iya, Bu. Saya tahu. Tapi saya janji kalau saya ada uang, saya akan bayar. Janji ya. Ntar pulang kerja, Neng bayar. Jangan sampai nggak bayar nih. Rugi kalau nggak dibayar-bayar. Makasih ya, Bu ya. Ya. Kok ada tamu ya? Ya, sayang.
Yuk. Mas! 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 Kamu mau kemana, Mas? Mas! Mas! Kamu lihat sendiri kan? Suami kamu bukan cuma kasar sama kamu, tapi dia juga selingkuh, En. Enggak, Wan. Aku percaya sama Mas Tommy. Mas Tommy nggak mungkin selingkuh. Dia sayang sama aku, Wan. Astagfirullahaladzim. En, kamu tuh waras gak sih, En? Udah jelas kamu diperlakukan seperti itu. Masih bilang Mas Tommy baik. Baik dari mana, En? En, kalau kamu mau ngurus cerai, En, saya bantu sampai kelar, En. Ceraiin aja suami kayak gitu, En. Aku nggak bisa, Wan. Astagfirullahaladzim. En! Saya melihat Ibu En tampaknya sangat sakit sekali, Roy. Ada luka batin yang mungkin, ada luka batin yang sangat parah di sini, mengganggu guncangan jiwanya. Mau kemana kamu, Mas? Mau pergi? Tunggu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Nggak penting buat kamu untuk tahu. Kemarin kamu di rumah dia. Dan kemarin juga dia jemput kamu di rumah. Siapa perempuan itu, Mas? Yang pasti bukan selingkuhan aku. Nggak kayak kamu. Nggak usah nyebut. Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak selingkuh. Aku yang tahu setiap malam kamu dianterin. Mas, aku itu nggak mungkin selingkuh. Aku kan mau bilang dari tadi kalau dia itu... Apa? Beli susu? Kamu kira aku percaya alasan kayak gitu? Aku mau bilang dari tadi kalau dia itu... Apa? Beli susu? Kamu kira aku percaya alasan kayak gitu? Kamu ingat kan? 8 tahun yang lalu, waktu kita nikah, orang tua aku ngelarang kalau aku nikah sama kamu. Tapi apa? Aku nggak dengar kata-kata orang tua aku. Itu dulu. Itu karena aku cinta sama kamu. Itu dulu. Karena aku sayang sama kamu. Sekarang beda. Mas, tunggu, Mas. 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 Apa? Kamu mau bawa TV kemana, Mas? Mau dijual? Terus anak-anak nontonnya gimana? Anak-anak bisa nonton di tetangga. Tolong, Mas, jangan. Kasihan anak-anak. Udah jangan halangin aku. Aku tuh berhak atas segala isi yang ada di rumah ini. Mas, saya mohon, Mas, jangan, Mas. Nih. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Nggak penting dapat dari mana. Yang penting itu buat siapa? Memangnya ini buat siapa? Buat wanita yang paling aku cintai. Terima kasih. Ya Allah, saya sangat mencintai dan menyayangi suamiku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukilah suamiku ke jalan yang benar. Kembalikanlah dia bersama kami. Kembalikanlah dia bersama anak-anak, ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Mbak, ya, ini produk dari terbaru dari kita. Mau berminat nggak, Mbak? Enggak deh, makasih ya, Mbak. Mbak ini nggak apa-apa kan, Mbak ini? Nggak apa-apa, Mas. Mbak ini lagi sakit ya? Beneran saya nggak apa-apa. Muka Mbak ini pucat banget. Kalau memang sakit, saya sebaiknya saya antar pulang aja. Dah. Ayo, Mbak ini. Silakan ya, Mbak. Iya.
Anak-anak pada kemana? Oh, anak-anak sama Wati. Biasa aku titipin ke tetangga samping. Aku pamit duluan ya. Dan kamu harus langsung istirahat ya. Soalnya kan kamu lagi sakit. Oh ya, makasih ya Mas ya. Ya, duluan ya. Apaan ini? Berani-berani ya, selingkuh sama istri gue ya? Jadi tadi gini mas, saya nganterin Mbak Eni karena Mbak Eni sakit. Saya nggak ngapa-ngapain mas. Bohong lu, Mas, tolong mas, lepasin mas. Mas, dia itu bukan selingkuhan aku. Dia itu supervisor aku. Oh, udah ketahuan selingkuh di rumah, masih tetap aja bisa ngelak ya? Hah? Sini kamu. Mas, apa? Tolong jangan perlakuan istrinya seperti ini mas. Mbak Eni kan lagi sakit. Sampai segitunya ya, ngebelain selingkuhannya. Masuk kamu. Mas. Mudah-mudahan Ibu En tabah ya mendengar saya. Saya melihat terawangan saya sangat tajam. Suaminya di sini sedikit agak gangguan jiwa. Waktu itu saya dituduh berselingkuh. Mas, saya mohon Mas. Sini kamu. Udah sini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kesini kumpul semua. Saya mau ngasih tahu ini, kalau istri saya udah selingkuh. Dia bawa laki-laki yang bukan muhrimnya ke dalam rumah. Pas saya lagi nggak ada. Hah? Kita bawa ke Pak RW, ya? Hah? Kita harap. Sini kamu. Dengerin. Ini wanita pendosa, udah bikin dosa. Kita harus hukum secara adat kampung ini. Harus! Pak RW! Ada apa ini mas Tommy? Pak, saya mau ngelaporin istri saya, Pak. Dia udah selingkuh di rumah saya, Pak. Saya minta dia dihukum secara adat kampung ini. Arak keliling kampung. Tapi mas Tommy nggak bisa main hakim sendiri. Tapi dia selingkuh, Pak. Dia tidak selingkuh. Saya supervisornya Mbak Eni. Tadi Mbak Eni pingsan dan saya yang nganterin ke rumahnya. Terus kemudian... Jangan dengerin, Pak. Mereka berdua ini udah selingkuh, Pak. Hah? Udah ngelakuin zina. Mas Tommy harus dengar dulu penjelasannya, Mas. Dengar apa lagi? Udah jelas kok. Mas, tunggu dulu mas. Mas Faisal, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu bakalan jadi kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Dan ini juga bukan salah kamu. Masih berani kamu masuk rumah ini? Tapi ini kan rumah kita, Mas. Aku nggak sudi ada perempuan kotor, najis kayak kamu masuk rumah ini. Pergi kamu, keluar. Aku nggak akan pergi dari rumah ini, Mas. Kamu boleh nuduh aku apa aja. Tapi aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini. Aku mohon, Mas. Jangan usir aku dari sini, Mas. Mulai ngelawan ya? Mulai ngelawan kamu ya? Hah? Aku nggak akan keluar dari rumah ini, Mas. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama anak-anak. Dan aku nggak akan mau pisah sama kalian. Ini bagus loh untuk wanita. Ya, mau nggak mbak? Ini harganya murah loh. Beneran. Mas, kamu ngapain kesini? Aku butuh uang, 3 juta. Aku nggak punya uang, Mas. Bohong. Kalung mana kalung? Mas, Kalung. jangan mas. Ini harta aku satu-satunya yang tersisa. Mas, jangan diambil. Apaan sih? Mas, kamu nggak bisa menghargai perempuan apa, Mas? Mbak Eni ini kan istri kamu. Dia bukan istri saya. Dia selingkuhan kamu. Mas, tolong dijaga ya omongannya, Mas. Karena saya dengan Mbak Eni nggak ada hubungan apapun. Saya nggak akan mungkin ngomong sembarangan kalau nggak ada bukti. Apa buktinya, Mas? Berapa kali kamu nganterin dia ke rumah saya? Berapa kali kamu masuk ke rumah saya tanpa ada saya? Ngapain aja kamu di situ? Mas, saya peringatkan ya, Mas. Sekali lagi ya, Mas. Saya dengan Mbak Eni nggak ada hubungan apapun. Sini kamu. Mas! Lepasin
usah ikut campur ya. Saya akan terus ikut campur kalau kamu nyiksa Eni. Dengar ya, Eni itu sahabat aku. Biarpun aku lebih tua. Sahabat kamu ini udah bikin saya malu. Dia selingkuh. Kamu yang selingkuh. Sekarang kamu keluar atau aku akan lapor polisi. Hah! Dasar laki-laki bejat. Saya selalu berharap, ya Allah, mudah-mudahan suami saya itu dibalikin hatinya. Eni! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, kenapa dengan muka kamu, Mas? Mas, kita harus ke rumah sakit, Mas. Ayo. Suami ibu terkena serangan stroke ringan, Bu. Syukurlah ibu langsung membawanya ke sini. Jadi kami bisa segera menolongnya. Tapi dok, apakah suami saya masih bisa sembuh? Bisa, Bu. Yang paling penting ibu bisa bantu bapaknya untuk mengontrol emosinya dan menjaga pola makannya. Karena serangan stroke susulan akan membahayakan. Mas, sekarang kamu jangan emosi lagi ya. Kamu ingatkan kata dokter, stroke itu penyakit yang membahayakan. Jadi sekarang aku akan jaga pola makanan kamu, ya? Kisah cinta seorang istri 100.000 juta % tanpa ada imbalan apapun. Emang cuman kamu doang yang kangen. Aku juga kangen. Ini bentar lagi aku berangkat ke tempat kamu ya. Mwah. Dah. Kamu masih berhubungan sama perempuan itu? Emang kenapa? Tolong jauhin dia. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah anggap kamu tuh bukan istri aku lagi. Terus selama ini kamu anggap aku apa? Sampah. Mas, aku mohon sama kamu. Tolong jauhin perempuan itu, Mas. Kamu gak kasihan dengan anak-anak kita. Aku ceraiin kamu. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Asal Mas Tommy tahu ya, Eni tuh sayang banget sama Mas Tommy. Berapa kali saya bilang, suruh minta cerai sama Mas Tommy. Tapi Eni tetap aja nggak mau, karena Eni sayang banget sama Mas Tommy. Saya tadi bilang ke Eni kalau saya ceraiin dia. Itu bener, Mas. Anterin dia hari ini juga biar diurusin kawa. Akhirnya Erni bebas sama lelaki bejat kayak kamu. Ini kabar baru namanya. Wah, lepasin, Wah. Ini demi harga diri kamu. Lagian suamimu juga udah ngancam mau nyariin kamu. Ayo aku anterin kawa. Wat, aku kan udah bilang sama kamu aku nggak akan cerai dengan Mas Tommy. Tapi suamimu udah mau nyariin kamu, En. Kalau aku cerai dengan Mas Tommy, gimana anak-anakku, Wat? Anak-anakku nggak ada bapaknya. Ada atau nggak ada suamimu sama aja. Terus selama ini dia juga udah nggak peduli sama hidupmu, sama anak-anakmu. Sampai kapan kamu bertahan sama laki-laki bejat seperti dia? Jadi perempuan jangan bodoh ya. Terserah kamu mau bilang aku perempuan bodoh atau orang lain bilang aku bodoh. Tapi aku tetap dengan keputusan aku. Aku nggak akan cerai dengan Mas Tommy. Ingat itu. En! Asik ya? Bentar lagi kita bakal menikah. Tapi kamu harus cepat-cepat ceraikan dulu istri kamu. Oh, tenang aja. Yuk, kita pergi yang jauh yuk. Ayo dong, ayo. Nanti setelah kita pulang dari bulan madu, aku bakal ngusir Eni dari rumah. Habis itu baru kita nikah. Bener ya, Mas? Aku kepingin banget punya anak yang banyak dari kamu. Emang kamu mau anak berapa? 11, 12. Kamu tuh bisa aja ya. Makasih.
Eni dengan istrinya Mas Tommy. Apa? Meninggal? Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Begitu kami permisi pulang. Baik, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tommy, kenapa begitu cepat kamu ninggalin aku dan anak-anak, Mas? En, sudahlah En, kamu jangan nangis terus. Nanti malah menambah beban almarhum suamimu di alam sana. Iya, Mas. Ibu tahu batas kesabaran manusia Tidak pernah ada batasnya. ketika jiwa prinsip kita saya. sudah diambil oleh Tuhan. Iya, betul. Ya, jadi Ya. batas sabar itu di situ. Selama ibu masih bisa bernafas, harus selalu sabar. Saya hargai cinta ibu kepada suami. Harus tetap kuat menghadapinya. Ikhlas dan tawakal. Insya Allah, Allah akan melindungi kita, nak. Bu, Eni kangen sama ibu. Ibu juga kangen. Ibu juga kangen sama kamu, nak.